Sesi pertama dengan pembicara Pak NS Widodo. Pak NS Widodo, SPP DMKes, Ketua Umum DPP Patelki. Kita akan membacakan CV beliau. Pak Wid merupakan Ketua Umum DPP Patelki, sudah berkiprah 20 tahun lebih sebagai pengurus DPP Patelki. Jadi dari tahun 2000 sampai 2020 ini aktif, jadi udah lebih 20 tahun ya, aktif sebagai di pengurus DPP Patelki. Sehingga kita semua udah sangat mengenal beliau, sangat aktif di Patelki, dari jadi pengurus ilmiah, ketua sekjen, ketua satu, dan saat ini menjabat sebagai ketua umum. Pak Wid akan membahas terkait dengan One Patelki Combat COVID-19, bagaimana Patelki bersatu, bagaimana seluruh ATLM bersatu, satu tekad untuk melawan COVID-19. Kepada Pak Wid, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian peserta webinar. Pagi hari ini dalam rangka ulang tahun Patelki, saya diminta oleh teman-teman untuk menyampaikan apa yang dikerjakan oleh Patelki di dalam situasi pandemi pada saat seperti sekarang ini. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat data yang terakhir bahwa pandemi corona ini sudah semakin membuat kita khawatir karena angka-angka yang muncul semakin hari semakin banyak. Meskipun demikian, kita juga melihat data bahwa jumlah angka yang sembuh juga semakin meningkat dari hari ke hari. Ini semua membuat kita cukup prihatin, membuat kita juga perlu waspada karena kita sebagai bagian dari tenaga kesehatan, sebagai bagian dari pelayanan kita semua perlu untuk mencermati perubahan-perubahan yang ada dari hari ke hari. Dan kita sebagai warga laboratorium, sebagai seorang ahli teknologi laboratorium medis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, kepada pasien, mencermati hal ini dengan sikap-sikap profesional sehingga kita bisa ikut terlibat, kita bisa ikut serta di dalam upaya penanganan penyebaran ini supaya tidak semakin meluas dan perubahan diharapkan terjadi melalui peran serta kita. Rekan-rekan yang saya banggakan bahwa ATLM itu ada, bahwa ATLM itu berkiprah di negara kita ini, kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh Patelki. Patelki memang sudah sampai usia yang ke-34, namun baru kali ini kita menghadapi situasi kedaruratan yang sangat berbeda dari kondisi-kondisi biasanya. Oleh karena itu, Patelki secara organisasi melakukan upaya-upaya sejak awal mulai adanya pernyataan-pernyataan pemerintah terkait dengan pandemi corona ini, sehingga Patelki mencoba berupaya ke dalam maupun keluar untuk melakukan gerakan-gerakan yang bisa membantu untuk berperan serta menghadapi virus corona ini. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa Patelki telah melakukan upaya dengan melakukan himbauan kepada internal Patelki, kepada seluruh anggota Patelki, yaitu kewaspadaan akan penyebaran COVID-19 di antara kita, di antara petugas kesehatan, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Upaya yang pertama kali ini adalah dilakukan melalui surat-surat kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang untuk diteruskan kepada teman-teman seluruh ATLM, anggota-anggota Patelki di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa poin yang ada di dalam himbauan internal kami adalah supaya teman-teman ATLM berpartisipasi aktif di dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Tentu saja ini sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antara di dalam himbauan itu adalah menjaga suasana yang kondusif, menjaga tempat kerja masing-masing, tetap melayani
tetap bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di tempat kerja masing-masing. Dan melalui edaran itu pula, Pak Telki ingin teman-teman ATLM mampu untuk bertahan menghadapi virus corona yang semakin mengganas dengan meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kebugaran, sehingga dalam pekerjaan sehari-hari yang selalu kontak, selalu berinteraksi dengan pasien maupun dengan sampel-sampel di laboratorium, maka ATLM tetap kuat, tetap bertahan dengan daya tahan yang baik. Selain itu juga himbauan untuk mengatur kondisi supaya cukup waktu untuk istirahat dan juga bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga keberadaan ATLM ini akan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat di mana tempat bekerja, di mana tempat tinggal ATLM. Nah, ini upaya pertama internal Pak Telki. Yang kedua adalah upaya untuk advokasi disampaikan kepada pemerintah secara resmi oleh Pak Telki melalui surat kepada Kementerian Kesehatan dan juga ditembuskan kepada kantor-kantor wilayah atau kepada dinas kesehatan provinsi dan yang ada di seluruh Indonesia dan juga fasyankes yang ada di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten. Tentu ini melalui peran teman-teman yang ada di wilayah dan juga para pengurus cabang, sehingga advokasi ini akan berdampak secara luas karena dilakukan bersama-sama oleh kita Pak Telki dari pusat hingga di cabang-cabang. Bahkan anggota pun mampu dan bisa untuk berkontribusi langsung dalam advokasi ini dengan berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan unit kerja masing-masing. Sehingga ketersediaan APD yang sesuai standar untuk penanganan COVID-19 akan bisa dipenuhi pemerintah. Itu permohonan jaminan dari Pak Telki untuk teman-teman ATLM di seluruh wilayah Indonesia. Diharapkan juga melalui permohonan ini adanya tambahan suplemen gizi, pemberian vitamin-vitamin untuk menambah daya tahan tubuh bagi seluruh ATLM yang berada di pelayanan. Yang ketiga adalah permohonan supaya ada pelatihan teknis yang terkait untuk penanganan pasien maupun spesimen dalam kaitannya dengan wabah COVID-19. Sehingga para ATLM selalu update informasi, update pengetahuan, dan juga update kompetensi yang terkait dengan pemberian layanan terhadap pasien-pasien terkait COVID-19. Dan yang keempat adalah upaya permohonan supaya teman-teman ATLM di seluruh wilayah Indonesia yang memberikan layanan terhadap pasien-pasien dan penanganan COVID-19 mendapatkan insentif khusus dari pemerintah. Nah, ini upaya kedua yang dilakukan oleh Pak Telki, sehingga upaya internal dan upaya eksternal dilakukan bersama-sama. Mudah-mudahan ini mampu untuk menjadikan Pak Telki sebagai sarana, sebagai alat bantu untuk berkoordinasi dengan semua pihak dan semua stakeholder. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sejawat yang berbahagia, Pak Telki melawan COVID-19 juga tetap mengutamakan pelayanan yang profesional, pelayanan dengan penuh rasa ikhlas untuk kemanusiaan. Dan para ATLM di seluruh wilayah Indonesia selama pandemi ini tidak ada yang berhenti untuk melayani, tetap terus memberikan layanan yang terbaik, layanan yang penuh keikhlasan bagi saudara-saudara kita. Apa peran ATLM di dalam masa pandemi ini? Di saat wabah ini ada, di saat masa kedaruratan ini muncul, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, Pak Telki bersama teman-teman ATLM turut serta berkontribusi mulai dari pengambilan sampel darah terkait pasien-pasien COVID-19. Sampling darah ini setiap hari sebetulnya sudah dilakukan oleh teman-teman ATLM, masyarakat yang datang ke laboratorium, yang datang ke puskesmas, yang datang ke rumah sakit atau fasyankes lain selalu dilayani oleh ATLM dalam rangka upaya penegakan diagnosa sampling darah. Nah, sekarang ini COVID-19 yang sudah merajalela dan tidak diketahui dari mana asal-usul di sekitar kita, perlu kewaspadaan di dalam hal tersebut. Nah, ini peran ATLM sangat penting, bahwa kalau ATLM itu mempunyai pengetahuan dan kompetensi yang memadai dan juga taat, patuh pada prosedur,
maka insya Allah dalam melakukan sampling darah ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, ATLM juga punya peran yang sangat sentral di dalam penanganan spesimen. Setelah sampel diambil, penanganan spesimen di laboratorium juga dilakukan oleh teman-teman ATLM. Jadi ATLM punya peran yang sangat besar di sini. Bagaimana sampel dijaga mutunya, bagaimana spesimen dijaga sedemikian rupa dalam kondisi yang stabil sehingga hasil akhir pemeriksaan nanti akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian ada kalanya spesimen itu dirujuk, ada kalanya dibawa ke laboratorium, ada kalanya dilakukan proses pengiriman. Nah, ini peran ATLM juga sangat besar di sini. ATLM punya peran di situ bagaimana spesimen itu dikemas hingga ditransportasikan ke tempat yang berikutnya untuk dilakukan analisis. Yang keempat, ATLM juga punya kontribusi yang besar di dalam memilih reagensia. Reagensia saat ini disediakan oleh pemerintah. Nah, ATLM berperan penting di situ untuk memastikan bahwa reagensia yang diperoleh, reagensia yang didapat, reagensia yang didatangkan ke laboratorium masih kondisi baik, tersimpan dengan baik, dan semua dalam kondisi yang optimal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Nah, ini peran dari teman-teman ATLM semua bahwa di laboratorium reagen yang datang tetap dilakukan telaah oleh para ATLM bagaimana kondisinya, kelayakan untuk dipakai, apakah sudah ada perubahan dan lain-lain. Dan kemudian validasi tersebut sesuai protokol emergensi sehingga kesiapan untuk sampel, kesiapan untuk reagen dipastikan baik oleh teman-teman ATLM. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sampai sini peran ATLM ternyata sangat penting, mulai dari sampling, mulai dari penanganan spesimen, pengiriman spesimen, pemilihan reagen, memastikan bahwa reagen-reagen tersebut dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang optimal untuk dipakai penegakan diagnosa. Rekan-rekan sekalian, bahwa ATLM di laboratorium terus berkiprah, terus memberikan layanan di dalam perang melawan corona ini, di dalam perang melawan COVID-19 ini, melalui upaya memberikan layanan pemeriksaan teknis, baik itu pemeriksaan dengan rapid maupun dengan PCR. Dan ini merupakan bagian dari kontribusi para ATLM, profesi ahli teknologi laboratorium medik yang terus belajar, terus berupaya mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan metode, dan juga situasi terkini dengan protap-protap yang baru, dengan pedoman-pedoman yang baru, sehingga seluruh ATLM dimanapun ditugaskan akan tetap profesional dengan mengedepankan kompetensi-kompetensi teknis yang memadai. Sehingga hasil yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini akan menjadi hasil yang akurat, hasil yang dapat diyakini kebenarannya, hasil yang dapat dipakai untuk penegakan diagnosa. Dan di situ pula Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sejawat tenaga kesehatan, ATLM mengambil peran lain lagi yaitu di dalam pemantapan mutu, pemantapan jaminan mutu proses pemeriksaan mulai dari pre-analitik, analitik, dan pasca analitik. Peran ATLM di dalam kondisi sampai saat ini sangatlah penting. Jadi ATLM yang ada tersebar di seluruh wilayah Indonesia haus akan ilmu, haus akan kebutuhan informasi dan juga informasi teknis, keterampilan teknis seperti apa pemantapan mutu yang harus dikerjakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat di era pandemi COVID-19 ini. Sehingga kalau hari ini hadir para tokoh, para ilmuwan dari profesi lain, itu adalah dalam rangka supaya kita para ATLM update informasi, update metodologi, update teknologi, dan juga seluruh perubahan-perubahan yang ada yang terus kita hadapi di lapangan. Teman-teman ATLM selama ini lebih banyak di dalam laboratorium, tapi di era pandemi ini ternyata kegiatannya semakin meluas. Tidak hanya di dalam laboratorium, tapi juga keluar dari laboratorium, terjun ke masyarakat langsung. Nah, dari apa yang
dilakukan oleh para ATLM ini ujungnya adalah pelaporan hasil. Kontribusi ATLM juga sangatlah penting di sini, bahwa ATLM bersama Patelki melawan corona dengan memberikan laporan hasil yang baik, yang benar, yang terjamin mutunya sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, dan juga ketentuan-ketentuan serta standar operasional prosedur, termasuk bagaimana memanage sampel-sampel yang telah dilakukan pemeriksaan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, siapa di balik APD yang lengkap ini? Siapa yang ada di balik baju yang begitu lengkap ini? Ini adalah ATLM. ATLM yang ada di Fasyankes, baik itu Fasyankes pemerintah maupun Fasyankes milik swasta. Semua berkontribusi, semua bersiap, semua melawan COVID-19. Tentu keberadaan ATLM ini sebelumnya tidak dikenal mungkin oleh masyarakat karena berada di ruang laboratorium, karena berada di dalam lingkungan yang tempat pemeriksaan yang mungkin tertutup. Tapi pada saat ini ATLM terus berjuang, terus membantu masyarakat di dalam memberikan layanan terkait COVID-19. Dan puji syukur alhamdulillah kemarin sore, tadi malam ternyata nama ATLM disebut oleh Ketua Gugus Tugas. Sebutan ahli teknologi laboratorium medis muncul sekarang, bahwa ATLM merupakan bagian pelayanan yang penting di dalam diagnosis COVID-19. Keberadaan teman-teman dengan pakaian yang seperti ini, tentu ini merupakan bagian yang patut disyukuri, bahwa ATLM tetap mau berjuang, ATLM memberikan layanan. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, dengan APD yang lengkap, kita semua berharap bahwa penanganan COVID-19 ini akan berjalan dengan baik. ATLM merupakan nakes yang juga sangat berisiko tertular COVID-19. Ketika mengambil darah, ketika sampling seperti ini, jarak antara pasien dengan ATLM tidaklah bisa sampai jarak 1 meter, tapi memang harus berdekatan karena proses pengambilan spesimen darah yang seperti ini. Ini tentu mengandung risiko yang sangat besar buat teman-teman ATLM di pelayanan. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, jangan lupa APD. Kami tahu bahwa memakai APD dalam waktu yang relatif lama, dalam waktu yang berjam-jam, tidaklah membuat teman-teman nyaman. Tapi kami yakin teman-teman sadar bahwa pemakaian APD itulah perlindungan kita terhadap COVID-19. Karena risiko yang ada di dalam proses pelayanan pengambilan sampel ini cukuplah besar. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ATLM tidak selalu berada di dalam laboratorium saja. Di era pandemi COVID-19 ini, ATLM juga ikut diterjunkan di masyarakat langsung, ikut bersama komponen-komponen masyarakat yang lain melakukan pelayanan untuk masyarakat. Di daerah-daerah perbatasan yang sudah menetapkan PSBB, maka ATLM di sana juga ikut diperbantukan, diterjunkan untuk mengecek suhu, untuk melakukan pelayanan-pelayanan lain yang terkait dengan COVID-19. Bahkan di beberapa kabupaten, teman-teman ini diantar ke daerah-daerah yang memang dianggap berpotensi untuk penyebaran COVID-19. Ini adalah ATLM Indonesia yang telah dengan ikhlas berjuang dengan penuh ketegaran untuk terjun langsung ke masyarakat. Demikian juga teman-teman yang lain, seperti halnya yang ada di rumah sakit dan di dalam laboratorium. Teman-teman kita yang berada di lapangan penuh juga dengan risiko, tapi mereka, para ATLM ini berjuang terus, tidak kenal putus asa, dengan semangat menolong, dengan semangat kemanusiaan yang tinggi, dengan keikhlasan hati yang luar biasa. Terima kasih teman-teman ATLM, dimanapun teman-teman bertugas, Anda adalah pejuang-pejuang kemanusiaan. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat yang berbahagia,
ATLM kiprahnya bersama-sama Patelki tidak hanya di Fasiankes, ketika terjun di masyarakat ada bagian yang langsung ke penduduk, pengambilan sampel di rumah-rumah penduduk, bahkan di tempat-tempat yang dianggap strategis untuk berkunjungnya penduduk-penduduk masyarakat, sehingga ATLM yang jumlahnya tidak mencukupi sesuai dengan jumlah penduduk tetap mampu memberikan layanan. Teman-teman ATLM ini menjemput bola, datang dari rumah ke rumah. Tentu ini koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait yang mempunyai otoritas. Sehingga ATLM sebagai tenaga kesehatan, sebagai nakes, berjuang bersama-sama dengan kendali yang pasti dari Dinas Kesehatan setempat. Bayangkan Bapak Ibu teman-teman yang di daerah kota, ini rekan-rekan kita di daerah-daerah, di pelosok-pelosok terjun langsung melakukan pengambilan spesimen darah di tempat-tempat yang jauh dari laboratorium dan langsung ke lapangan. Bapak Ibu rekan-rekan, ini adalah inovasi hasil karya teman-teman ATLM di cabang Nabire, Papua. Halo Papua, Nabire. Ini adalah bilik sampling yang diupayakan oleh DPC Patelki Nabire di Papua. Karena di sana ternyata keterbatasan APD, seluruh proses telah dilalui namun masih belum mencukupi apa yang tersedia di sana. Sehingga rekan-rekan yang bertarung, yang berjuang, yang berperang melawan corona tentu sangat berisiko tertular. Oleh karena itu rekan-rekan DPC Nabire membuat sebuah inovasi, membuat bilik sampling sehingga kontak antara pasien dengan teman-teman ATLM yang diperbantukan untuk pengambilan spesimen itu menjadi lebih aman. Terima kasih teman-teman Nabire di Papua. ATLM melawan COVID-19 dengan berbagai cara, tidak pernah putus asa, terus berjuang, terus berupaya bagaimana melayani masyarakat, bagaimana berjuang untuk kemanusiaan, dan bagaimana terus bergerak sebagai ATLM, sebagai anggota Patelki. Nah ini rekan-rekan kita ATLM anggota Patelki yang melakukan proses untuk pengiriman spesimen ke laboratorium. Teman-teman ini juga berjuang bersama-sama, berjuang dengan komponen-komponen nakes yang lain, bahwa ATLM ada di setiap pelayanan kesehatan, ATLM ada di laboratorium untuk memberikan layanan secara ikhlas, secara profesional. Tentu seharian menggunakan pakaian seperti ini juga merupakan perjuangan tersendiri bagi teman-teman ATLM. Patelki ATLM terus berjuang melawan COVID-19. Peran-peran yang lain bagi masyarakat yang dilakukan oleh ATLM bersama organisasi profesi bukan hanya sampling darah, dan beberapa dari rekan kita diberikan pelatihan untuk melakukan sampling swab. Dan ini dilakukan pelatihan oleh pemerintah yang telah menetapkan protokol-protokol tetap untuk penanganan pasien COVID-19. Kemudian dikirim, kemudian pemeriksaan yang dilakukan sekarang tidak hanya di laboratorium, tapi rapid juga dilakukan di luar laboratorium, termasuk pemastian bahwa reagen yang dipakai masih dalam kondisi yang baik. Nah, itu peran ATLM. Pemeriksaan rapid antibody COVID-19 ini juga dipengaruhi oleh bantuan rapid test dari pemerintah dengan berbagai tipe, dengan jumlah yang juga bervariasi, membuat ATLM ini sangat aktif, membuat teman-teman kita di lapangan aktif untuk melakukan pemeriksaan antibody ini. Dan ini dilakukan oleh seluruh ATLM dengan penugasan-penugasan dari gugus tugas maupun dari Dinas Kesehatan setempat. Jadi ATLM Patelki tidak bergerak sendiri, tetapi dikoordinasikan oleh pemilik otoritas, yaitu pemerintah, Dinas Kesehatan, Pemda, ataupun gugus tugas COVID-19 di daerah masing-masing. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian,
teman-teman ATLM selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, ini di Jawa Timur, teman-teman ATLM, teman-teman Patelki berkontribusi untuk peduli dengan rekan-rekan profesi wartawan yang selalu berada di lapangan, memberikan layanan pemeriksaan rapid test. Ini di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Jadi Patelki ATLM menyediakan tenaga yang kompeten dengan standar prosedur, dengan protap yang telah ditetapkan. Luar biasa teman-teman di seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu, rekan-rekan, untuk laboratorium di rumah sakit rujukan atau di laboratorium rujukan, ATLM juga berada di sana, berkontribusi di dalam upaya-upaya penyiapan laboratorium PCR, dalam upaya untuk memilih metode dan untuk pemeriksaan spesimen yang dikirim ke tempat rujukan, termasuk di dalam laporan hasil. Tentu ini nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh para narasumber yang luar biasa yang hadir di webinar Patelki yang ketiga ini. Bapak Ibu sekalian, Patelki ATLM terus berjuang melawan COVID-19, juga melalui salah satu upaya yang keempat, yaitu dengan berbagi informasi. Informasi-informasi yang diberikan oleh Patelki diantaranya melalui webinar. Webinar Patelki dalam 1 bulan ini sudah 3 kali kita selenggarakan. Yang pertama, webinar tanggal 4 April, webinar perdana Patelki terkait COVID-19. Kemudian webinar kedua tanggal 18 April, seminggu yang lalu. Pesertanya luar biasa. Yang pertama mencapai 800 peserta, yang kedua mencapai 1040 peserta. Dan hari ini, tanggal 26 April 2020, webinar Patelki yang ketiga diselenggarakan secara khusus di dalam rangka memperingati hari ulang tahun Patelki yang ke-34. Melalui webinar ini, Patelki ingin terus berbagi informasi dengan teman-teman ATLM di seluruh wilayah Indonesia, supaya update informasinya, supaya terus terpapar dengan perubahan-perubahan yang ada terkait metodologi, terkait penanganan sampel, terkait juga dengan fasilitas-fasilitas yang diupayakan oleh pemerintah. Jadi webinar ini merupakan bentuk bagian kontribusi Patelki sebagai organisasi profesi dalam melawan COVID-19. Dan Bapak Ibu rekan-rekan, webinar Patelki diselenggarakan juga memiliki nilai SKP bagi anggota Patelki, Satuan Kredit Profesi. Ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua ATLM karena pandemi maupun tidak, kebutuhan akan SKP tetap ada. Biasanya Patelki sebulan sekali di setiap tempat mengadakan seminar-seminar dan kegiatan ilmiah. Namun di era pandemi COVID-19 tentu ini tidak bisa kita lakukan. Oleh karena itu Patelki tetap berupaya bagaimana anggota memperoleh SKP itu untuk pemenuhan sejumlah SKP untuk perpanjangan STR. Webinar merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi anggota-anggota kita dimanapun berada. Hari ini 3.000 kuota peserta untuk webinar disiapkan dan dilayani untuk memperoleh sertifikat ber-SKP Patelki. Dan kita Patelki akan terus mengupayakan ini, terus mendorong teman-teman untuk bisa melakukan aktivitas. Ke depan sedang kita rencanakan untuk teman-teman Dewan Pimpinan Wilayah untuk kita fasilitasi menyelenggarakan webinar-webinar di wilayah masing-masing dengan koordinasi Dewan Pimpinan Pusat Patelki. Bapak Ibu, Patelki juga berkontribusi di dalam membagi informasi tidak hanya terkait COVID-19 bagi ATLM saja, tetapi juga bagi masyarakat luas. Akses di website patelki.o.id ada tersedia informasi tentang data-data laboratorium yang melayani pemeriksaan COVID-19 dan juga sejumlah mitra-mitra kerja yang menyediakan hal tersebut, menyediakan reagen-reagen tersebut. Nah, ini tersedia di website Patelki. Rekan-rekan ATLM dimanapun berada bisa mengklik
website Patelki untuk memperoleh informasi tersebut. Dan juga untuk para mitra kerja, silahkan mengisi formnya supaya dikenal oleh seluruh wilayah Indonesia bahwa Anda, perusahaan Anda juga berbagi informasi terkait dengan hal tersebut. Rekan-rekan yang ada di laboratorium, apabila teman-teman di laboratorium melakukan pemeriksaan itu, silahkan juga mengisi informasi laboratorium mana yang telah mempunyai fasilitas pemeriksaan tersebut. Yang kelima, Bapak Ibu, Patelki berjuang melawan Corona, Patelki melawan COVID-19 melalui solidaritas profesi, melalui solidaritas kemanusiaan. Apa yang dilakukan Patelki, apa yang dilakukan teman-teman ATLM dalam kontribusi melawan COVID-19 melalui solidaritas ini. Di antaranya adalah turut berbela sungkawa pada rekan-rekan tenaga kesehatan, tenaga medis yang telah gugur memberikan pelayanan, para petugas-petugas yang telah dipanggil kembali kehadirat yang Maha Kuasa ketika memberikan pelayanan. Patelki ATLM ikut berbela sungkawa. Solidaritas ditunjukkan dengan teman-teman selama 2 hingga 3 hari mengenakan pita hitam di salah satu sisi lengannya, petanda ikut berduka dengan semangat, dengan saling menguatkan, berduka dan saling menguatkan bahwa kita ATLM, Patelki bersama komponen tenaga kesehatan lain, para dokter, para perawat dan tenaga kesehatan lainnya sama-sama bersatu melawan Corona. Satu kekuatan akan muncul dari solidaritas profesi yang semacam ini. Dan Bapak Ibu, selain solidaritas profesi, Patelki juga menggalang kekuatan dengan mengumpulkan, mendata para relawan. Ternyata teman-teman ATLM punya rasa nasionalisme yang sangat tinggi, yang sangat baik untuk membantu sesama. Sehingga Patelki melalui wilayah dan cabang membuka rekrutmen relawan untuk dikoordinasikan dengan Badan BPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan sebagai wahana untuk rekrutmen secara nasional. Jadi Patelki menjadi penyambung, menjadi jembatan untuk merekrut itu sehingga dipastikan yang menjadi relawan memang ATLM, memang anggota dari organisasi profesi. Saat ini banyak relawan kita ATLM sebagian ditugaskan di rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran, sebagian lagi di rumah sakit rujukan di daerah di Pulau Galang dan juga rumah sakit di provinsi-provinsi di seluruh wilayah Indonesia. ATLM semua bergabung untuk bisa berkontribusi dengan kondisi saat ini. Jadi rasa kemanusiaan itu muncul. Apapun yang dialami, apapun yang dihadapi, ATLM tetap tegar memberikan pelayanan dan penuh jiwa relawan, nasionalisme, dan juga keikhlasan hati dari teman-teman ATLM. Terima kasih teman-teman ATLM. Dan yang keenam, Bapak Ibu sekalian, Patelki melawan Corona, Patelki melawan COVID-19 melalui kepedulian sosial bagi masyarakat. Corona memang sudah merubah banyak kehidupan sosial, tidak hanya para petugas kesehatan, tapi juga kehidupan individu-individu, kehidupan keluarga-keluarga Indonesia banyak yang terdampak langsung secara ekonomi dari pandemi Corona saat ini. Oleh karena itu, Patelki, Bapak Ibu, berbagi solidaritas pada teman-teman kesehatan, peduli sosial dengan membantu rekan-rekan sejawat tenaga kesehatan. Donasi yang ada meskipun tidak besar, ATLM, DPC, DPW bersama-sama menggalang donasi semampunya untuk dibagikan kepada rekan-rekan tenaga kesehatan, vitamin-vitamin untuk teman-teman tenaga kesehatan di pelayanan diberikan melalui donasi para ATLM. Ini di wilayah-wilayah di Sulawesi ada, di Sumatera ada, di Pulau Jawa ada, di seluruh provinsi ada aktivitas Patelki yang dilakukan, dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Cabang
dan juga Dewan Pimpinan Wilayah berbagi untuk bisa membuat daya tahan tubuh yang memadai. Di ibu kota juga demikian, teman-teman ATLM di DKI pun berbagi vitamin, bahkan hand sanitizer untuk teman-teman para petugas kesehatan, tidak terbatas pada ATLM, tapi seluruh tenaga yang bekerja di rumah sakit dibagikan hand sanitizer, diberikan bantuan tambahan multivitamin supaya daya tahan tubuh seluruh tenaga pelayanan yang ada di rumah sakit tidak terbatas pada tenaga kesehatan juga terjadi dengan baik. Terima kasih para ATLM, terima kasih DPW, terima kasih DPC. Anda luar biasa berkontribusi bersama Patelki untuk melawan Corona COVID-19. Bapak Ibu, selain pemberian multivitamin, Patelki juga berbagi kepada masyarakat awam, kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal melalui masker, berbagi masker secara gratis kepada orang-orang, kepada masyarakat yang ada di sekitar tempat kerja, yang ada di sekitar tempat tinggal. Ini adalah aktivitas Patelki di seluruh wilayah Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, semuanya bergerak bersama-sama dalam rangka ulang tahun Patelki yang ke-34. Teman-teman berbagi ini untuk masyarakat. Patelki ada untuk masyarakat. Berbagi masker sangat berguna untuk melawan Corona. Sekali lagi apresiasi untuk teman-teman di seluruh wilayah Indonesia. Anda adalah pejuang-pejuang kemanusiaan untuk berbagi sesuatu yang dibutuhkan dan nyata di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan Bapak Ibu, dampak dari pandemi Corona sungguh langsung mengenai kehidupan keluarga-keluarga. Banyak keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan, banyak keluarga-keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Sehingga Patelki berbagi, Patelki dikoordinasikan oleh teman-teman pengurus DPW, teman-teman pengurus DPC, berbagi pada saudara-saudara kita yang sedang berkesusahan, meskipun tidak banyak. Sembako, kebutuhan pokok sangat penting. Oleh karena itu kepedulian Patelki semacam ini merupakan salah satu cara Patelki melawan Corona, cara Patelki berperang terhadap COVID-19. Itulah Bapak Ibu sekalian kegiatan-kegiatan Patelki selama masa pandemi ini. Tantangan ATLM tetap ada. Kita temukan berbagai tantangan baru di era pandemi COVID-19, adanya virus-virus yang baru ditemukan, kondisi keterbatasan APD, kurangnya reagensia, kurangnya media-media yang dibutuhkan untuk identifikasi COVID-19, keterbatasan sarana prasarana peralatan laboratorium, kadang juga informasi di setiap pemeriksaan masih terbatas, dan belum banyak pedoman yang terkait dengan kondisi-kondisi kedaruratan. Pengetahuan molekuler praktis pun masih terbatas di profesi ATLM. Belum lagi ruangan dan fasilitas yang memang belum siap untuk kasus pandemi. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, inilah upaya Patelki, inilah yang dilakukan Patelki dan juga merupakan tantangan-tantangan Patelki di masa yang akan datang di hari-hari berikutnya. Patelki tetap semangat, teman-teman ATLM tetap semangat, jaga kondisi teman-teman sekalian, terus berjuang, terus ikhlas, rasa berdoa bahwa ini semua akan mampu kita lalui bersama Patelki, bersama seluruh komponen bangsa, bersama seluruh organisasi profesi, dan bersama rekan-rekan saudara kita yang non-tenaga kesehatan di pelayanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Misbah. Here we go now.